pagi Pak Fendi. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas waktunya kita bisa bertemu di sini dalam rangka praobservasi ya sebelum Pak Fendi nanti perform di depan kelas.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini, di hari yang sangat cerah ini, kita kembali lagi di mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita akan coba mengabsen terlebih dahulu. Nanti yang disebutkan namanya, boleh untuk mengacungkan nama dan bilang hadir. Ahmad Zaki, Alifiani, sakit. Almira, Andini, Anissa, Ari, Elin, Fahri, Farin, Galang, Galiza, Hafiza, Kamal, Karima, Livia, Maisya, Mega, Muhammad Asifa, Nabila, Nanda, Nawal, Pascal, Raffi, Raisya, Rianti, sakit. Rifa, Rifki, Satria, Tabina, Tiara, Cica, Vera, Wina, Yurika, Zalika. Berarti yang gak hadir hari ini berapa orang? Dua orang. Nah, untuk pertemuan hari ini di sini untuk jenjang kelas 10 di sejarah Indonesia, sebenarnya bukan sejarah Indonesia tapi sejarah saja, itu kita akan masuk ke dalam materi kerajaan maritim Islam di Indonesia. Nanti akan dibagi kelompok oleh Bapak, jadi nanti setelah dibagi kelompok silahkan duduknya berkelompok sesuai dengan nama-nama yang disebutkan. Nah, sebelum dimulai, ada sebuah pertanyaan sederhana, yaitu di sini boleh nanti angkat tangannya. Siapa yang bisa menjawab, tidak usah takut salah. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara Muslim terbanyak di dunia? Ya, gak apa-apa, 1 atau 2 orang saja untuk menjawab pertanyaan sederhana ini. Ada yang berani berpendapat? Boleh, silakan Livia. Iya, karena waktu juga mudah, cuma biasa saya ada bilang karena orang Indonesia yang suka yang ribet-ribet. Oke. Kata teman kalian, karena masuk Islam itu mudah, tidak perlu menggunakan pendaftaran ulang dan lain sebagainya, hanya mengucap 2 kalimat syahadat sudah dinyatakan sebagai seorang Muslim atau Islam. Ada yang berpendapat lain? 1 orang saja. Boleh, silahkan, Brisa. Soalnya kan Indonesia tuh masyarakatnya banyak, terus mayoritasnya agamanya itu Islam, jadi kayak kenapa bisa jadi terbanyak karena masyarakatnya juga banyak. Oke. Karena jumlah penduduknya yang banyak, kemudian memeluknya agama Islam, sehingga Indonesia tercatat sebagai negara Muslim terbanyak. Oke, kasih apresiasi dulu untuk teman-teman kita semua. Nah, untuk pertemuan kali ini, di sini Bapak kasih judul yaitu Kerajaan Islam di Indonesia. Sebenarnya untuk kerajaan sendiri itu identik dengan agama Hindu-Buddha, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang itu lebih senangnya disebut sebagai Kesultanan Islam. Nah, nanti mungkin ada beberapa PowerPoint yang akan ditampilkan hanya sebagai penambah pengetahuan kalian. Nah, ini beberapa jalur penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian beserta para orang-orang yang menyebarkannya, diantaranya adalah Wali Songo dengan jumlah 9, makanya disebut Wali Songo. Nah, agenda kita hari ini yaitu adalah proses masuk dan berkembangnya agama Islam. Nah, ini adalah salah satu kerajaan atau kesultanan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke. Nah, untuk memudahkan proses pembelajaran hari ini, Bapak akan membagi kelompok kalian menjadi 7 kelompok. Di antaranya yang pertama itu adalah tentang Samudra Pasai, atau sebentar, Bapak akan bagi dulu. Kelompok pertama tentang Mataram Islam, yaitu Fajri, kemudian Satria, Kamal, Zaki, dan Rifki. Itu kelompok yang pertama. Nah, nanti kelompok itu yang disebut sebagai kelompok asal, ya, kelompok asal. Jadi di sini Bapak akan coba menerapkan metode jigsaw
Kalau di bahasa Indonesia kan adalah metode gergaji atau zigzag. Nah, tadi kan sudah ada berapa orang tiap kelompoknya? Ada 5 orang. Nah, nanti setelah ini silakan duduk dulu berkelompok. Sebelumnya Bapak akan bagi dulu. Tadi kelompok 1 di sana itu adalah Mataram Islam, Kesultanan Mataram Islam. Kemudian kelompok 2 itu adalah Kesultanan Aceh. Kemudian kelompok 3 itu Samudra Pasai. Kelompok 4 yaitu Kesultanan Demak. Kelompok 5 Kesultanan Goa Talo. Kemudian kelompok 6 itu Kesultanan Ternate dan Tidore, dan kelompok terakhir yaitu kelompok 7 ya kebagian Kesultanan Banten. Nah, boleh silakan sekarang duduknya berkelompok terlebih dahulu. Silakan setiap kelompok menentukan urutan nomor 1 sampai 5-nya sekarang. Siapa nomor 1, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, 4, 5 siapa. Nanti setelah itu tunggu instruksi dari Bapak. Pak, kalau yang misalkan 4 orang gimana? Berarti yang tidak masuk anggap itu nomor 5. Ya, berarti silakan bagi 1 sampai 4 kalau yang kurang 1 orang. Sudah? Kalau sudah, siapa yang kebagian urutan nomor 1? Coba angkat tangan. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sudah? Nah, kelompok atau orang yang kebagian nomor 1 ini, silahkan kalian cari tahu tentang awal mula kemunculan kesultanan tiap masing-masing. Ya, awal kemunculan, nomor 1. Nomor 2. Oke, nomor 2 itu adalah sultan yang pernah memerintah di kesultanan tersebut. Pak, sultannya apakah semua harus ditulis? Boleh, tapi kalau misalkan dirasa Pak yang penting-pentingnya saja juga boleh. Yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 itu silahkan cari tahu tentang kondisi sosial politik di setiap kesultanannya. Ya. Nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini itu kebagian keruntuhan atau akhir dari masing-masing tiap kesultanan. Dan yang nomor 5, nah, nomor 5 silakan cari tahu tentang peninggalan tiap kesultanan. Ya. Silakan sekarang diskusikan atau berdiskusi, boleh dari buku sumbernya, kemudian boleh juga dari internet. Karena tiap kelompok ada media untuk membuat PowerPoint atau infografis, jadi usahakan hari ini juga, nanti di akhir pertemuan, kalian akan mempresentasikan hasil karyanya tiap kelompok. Nah, Bapak kasih waktu kurang lebih 20 menit untuk diskusi awal ini. Nanti kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan. Kalau ada yang kesulitan juga, boleh tanyakan. Oke, waktunya dimulai dari sekarang.
Pak, apakah harus selesai sekarang juga karyanya? Yang diskusi kedua ini nanti kalian berkumpul dengan sesuai nomor yang sama, 1 sampai 5. Nah, nanti karyanya itu diselesaikan setelah diskusi yang kedua ini. Karena setelah diskusi yang kedua kalian akan kembali ke kelompok yang sekarang. Nah, di situ silahkan karyanya diselesaikan, lalu nanti dipresentasikan. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Apanya? Buat yang diskusi kedua, ya 10 sampai 15 menit. Oke. Untuk yang diskusi kedua, kenapa lebih pendek? Karena akan lebih spesifik pembacaan atau pembahasannya. Berbeda dengan yang pertama ini yang masih umum. Nah, untuk yang kelompok kedua atau diskusi kedua ini, itu disebut sebagai kelompok ahli. Artinya, kalian dirasa sudah membawa pengetahuan awal atau pengetahuan yang kalian bawa dari kelompok sebelumnya. Jadi, seolah-olah kalian itu sudah menjadi seorang ahli di bidangnya. Ya, makanya disebut sebagai kelompok ahli. Sedangkan yang sekarang kalian kumpul ini yang disebut sebagai kelompok asal. Ya. Oke, waktunya sudah berganti. Silahkan berkumpul dengan nomor yang sama. Mulai dari nomor 1 di sebelah sini, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, dan 7. Silakan. Itu adalah Kesultanan Samudra Pasai, ya. Kemudian nanti dilanjut ke Kesultanan Aceh. Kemudian setelah Aceh itu masuk ke kemana? Ada yang tahu nggak? Setelah Aceh, Mataram Islam. Sebelum Mataram ke Demak dulu. Demak, Mataram Islam, terus Banten, lalu Ternate dan Tidore, dan ditutup dengan Kesultanan Goa Talo. Untuk presentasinya dikasih waktu 5 menit, dan untuk kelompok yang belum kebagian presentasi silahkan menilai kelompok yang sedang presentasi. Presentasinya tidak usah ke depan kelas, tapi tinggal berdiri di bangkunya masing-masing. Cukup 1 orang saja yang presentasi mewakili tiap kelompoknya. Gunakan 5 menit ini semaksimal mungkin, dan setelah itu nanti
penilaiannya dikumpulkan di akhir pertemuan. Nanti Bapak akan coba jelaskan serta memberi penguatan di akhir. Kalau yang karyanya sudah selesai, itu boleh di-share ke teman-temannya yang lain. Jadi nanti ketika kelompok tersebut presentasi, karyanya juga dilihat oleh kelompok yang belum kebagian presentasi. Oke, sepertinya sudah pada selesai ya? Ya, rata-rata sudah pada selesai. Mari kita mulai untuk presentasi yang pertama, ya, sambil menyelesaikan tugasnya yang belum. Silahkan untuk Kesultanan Samudra Pasai. Mana? Samudra Pasai. Nah, ini untuk yang pertama Kesultanan Samudra Pasai, yang kedua Kesultanan Aceh mana? Aceh yang kedua, kemudian yang ketiga Kesultanan Demak. Yang ketiga Mataram Islam, keempat, yang kelima Banten, yang keenam Ternate dan Tidore, dan yang terakhir Kesultanan Gorontalo. Ya. Jadi nanti silahkan setiap kelompok punya waktu 5 menit untuk menjelaskan kepada kelompok lain mengenai kelompoknya. Tinggal apanya ini? Masih banyak. Oh, nggak usah pakai foto dulu, nggak apa-apa. Udah? Oke. Mari kita simak dulu, ini kelompok Samudra Pasai mau mempresentasikan hasil penemuannya setelah diskusi dari kelompok asal ke kelompok ahli, kemudian balik lagi ke kelompok asal. Mohon disimak dengan baik-baik, sekaligus kelompok yang lain melakukan penilaian terhadap apa yang disampaikan oleh kelompok Samudra Pasai. Untuk kelompok Samudra Pasai, waktu dan tempatnya Bapak persilahkan. Kesultanan Samudra Pasai selesai, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kesultanan Aceh. Silakan.
itu adalah Kesultanan Aceh. Selanjutnya silakan Kesultanan Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku dari kelompok 4 mau bacain materi tentang Kesultanan Demak. Yang pertama, awal mula Kesultanan Demak. Demak sebelumnya adalah sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagah Wangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Suatu ketika, Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, Sunan Ampel dari Surabaya, untuk merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang berlindung oleh tanaman Gelagah Wangi. Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya dari istrinya yang disebut Putri Cina. Dalam perantauannya itu, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud Sunan Ampel, kemudian menamainya sebagai Demak. Selanjutnya ada Kesultanan Mataram Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Kerajaan Mataram Islam. Nah, sejarah dari Kerajaan Mataram Islam yaitu didirikan oleh Penembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Pusat pemerintahan kerajaan ini berada di sekitar Yogyakarta. Selanjutnya silakan Kesultanan Banten untuk menerangkan atau mempresentasikan hasil temuannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau jelasin singkat Kesultanan Banten. Jadi Kesultanan Banten didirikan pada abad ke-16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin atau Sunan Gunung Jati. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan ke Kesultanan Ternate dan Tidore. Ini adalah kesultanan terakhir pada pertemuan kita kali ini sekaligus penutup sebelum nanti Bapak akan coba tambahkan di akhir pertemuan. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 mau menjelaskan tentang Kesultanan Goa Talo. Oke, setelah mendengar tadi penjelasan dari tiap kelompok, jadi tadi yang penilaian di awal Bapak sebutkan boleh dikumpulkan, ya. Boleh?
untuk kedalaman materi, jadi itu maksudnya adalah materi yang disampaikan tiap kelompok menurut kelompok penilai itu layak dinilai berapa, range-nya atau jangka nilainya itu dari angka 75 sampai 100. Nah, untuk pertemuan hari ini, alhamdulillah materinya tersampaikan semua. Jadi ini sedikit penambahan saja dari Bapak sebelum diakhiri. Yang pertama, Kesultanan atau Kerajaan Samudra Pasai itu tercatat dalam sejarah sebagai Kesultanan Islam pertama yang ada di Nusantara. Letaknya ada di Pulau Sumatera, kalau sekarang itu lebih di kawasan Aceh. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan Kesultanan Aceh yang menjadi salah satu kesultanan terbesar yang ada di Nusantara. Kenapa? Karena setelah jatuhnya Malaka, ternyata orang-orang Muslim itu enggan berdagang untuk Portugis. Sehingga Aceh menjadi salah satu kerajaan atau kesultanan terbesar dengan bandar dagangnya yang besar juga. Lalu masuk ke Kesultanan Demak. Kesultanan Demak tercatat sebagai kesultanan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa. Kalau kalian sekarang lihat peta Demak, jadi dulu kenapa bisa berkembang Kesultanan Demak? Itu alasannya karena di Demak ada sebuah selat yang sekarang itu sudah tidak ada. Nah, selat inilah yang dimanfaatkan oleh Kesultanan Demak untuk mencari keuntungan. Lalu masuk ke Kesultanan Mataram Islam. Mataram Islam itu salah satu kesultanan yang paling unik. Kenapa? Karena nanti ketika VOC datang ke Indonesia, mereka mencari cara bagaimana untuk melemahkan kekuatan dari Mataram Islam. Sehingga salah satu peninggalan dari Kesultanan Mataram Islam ini yaitu adalah adanya Kasunanan Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Nah, lalu masuk ke Kesultanan Banten. Nah, Banten ini erat kaitannya dengan pendirian kota Jakarta atau dulu bernama sebagai Sunda Kelapa. Nah, jadi untuk Kesultanan Banten ini itu biasanya akan bercerita tentang asal-usul kota Jakarta juga. Lalu masuk ke kesultanan yang di luar Pulau Jawa, yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Ternyata itu adalah dua kesultanan yang akhirnya disatukan dalam sebuah kepemimpinan seorang raja atau sultan. Lalu yang terakhir ada Kesultanan Gotalo atau lebih dikenal juga sebagai Kesultanan Makassar. Lagi-lagi Kesultanan Gotalo ini merupakan awalnya adalah dua kesultanan yang saling bermusuhan, lalu akhirnya dapat didamaikan dan bersama-sama melawan kekuatan VOC. Untuk pertemuan kali ini, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teni, kita bertemu lagi setelah Pak Teni tadi tampil di depan kelasnya. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal tentang hasil dari observasi Pak Tendi perform di depan kelas. Ya, Pak Tendi ya. Kita refleksi dulu sebentar ya Pak Tendi. Pengalaman menarik apa yang Pak Tendi dapatkan dari penampilan tadi di depan kelas Pak Tendi? Oke, terima kasih waktu dan kesempatannya Pak. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan pengalaman apa yang tadi saya dapatkan setelah belajar menggunakan metode dan model pembelajaran Jigsaw. Nah, ternyata memang setelah saya menjelaskan terlebih dahulu ke siswa secara singkat mengenai model pembelajaran, itu agak sedikit kesulitan karena mungkin itu sesuatu hal yang baru bagi siswa, jadi perlu penyesuaian tapi tidak masalah. Kemudian tadi juga ketika saya menerangkan, kemudian melihat diskusi mereka, ternyata muncul ide-ide yang sebelumnya belum saya dapatkan dari kelas-kelas sebelumnya. Nah, tapi alhamdulillah secara garis besarnya anak-anak bisa mengikuti dengan baik, meskipun memang tadi ada beberapa kesulitan-kesulitan, tapi itu tidak menghambat proses pembelajaran. Oke, sih. Artinya hampir lancar jaya ya. Alhamdulillah. Pengalaman yang menyenangkan nih dari perform tadi apa nih? Nah, pengalaman menyenangkannya itu ketika kita membiarkan siswa mengeksplor seluas-luasnya mengenai materi yang tadi saya sampaikan, yaitu tentang kerajaan Islam. Ternyata di antara beberapa siswa yang berdiskusi itu
punya kelebihan di bidang membuat karya, Pak. Kenapa? Karena tadi ketika saya lihat karyanya dengan waktu yang terbatas, mereka bisa memaksimalkan waktu tersebut untuk membuat sebuah karya yang sangat indah. Gitu. Jadi itu yang diharapkan profil pelajar Pancasilanya tuh muncul di sana ya. Ketika kita membebaskan siswa untuk mengeksplor materi yang diajarkan, ternyata mereka kan lebih bagus. Akhirnya kalau mereka itu diberi kesempatan yang lebih luas, lebih bagus lagi. Itu mungkin dari prinsip mengajar di abad 21 ini. Jadi harus berpusat pada siswa ya. Apalagi nantinya bisa dikembangkan menjadi kepemimpinan dalam siswa. Nah, kita harus menciptakan siswa itu menjadi pemimpin-pemimpin di kalangan siswa itu sendiri dengan membuat kelompok-kelompok, dijadikan pemimpin dalam kelompoknya. Itu harapannya ke sana. Keren ternyata, lebih enak mengajar seperti itu. Adakah hal-hal yang masih membingungkan? Hal-hal yang membingungkan bagi saya sendiri itu lebih kepada proses evaluasi, Pak. Karena dengan menggunakan metode yang seperti ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan, terutama dalam masalah waktu. Nah, bagi siswa sendiri, karena ini salah satu hal yang baru bagi mereka, jadi perlu penjelasan tidak cukup hanya satu kali. Paling itu saja, Pak. Nah, ke depan harapannya begini ya. Kita harus mampu membedakan siswa di dalam kelas itu. Jadi sebelum kita mengajar itu, sebelum kita menyampaikan materi, alangkah baiknya didahului dulu dengan tes awal. Tes awal itu tes diagnostik. Nah, untuk mendiagnosa kita di mana nih siswa itu levelnya, apakah nanti kan ada pembelajaran yang berdiferensiasi, yang membedakan siswa-siswa dalam kelompok. Ada kelompok yang senang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Nah, kalau kita sudah tahu keberadaan siswa ini, kita akan lebih gampang menyampaikan materi. Oh, ke kelompok ini mah kita harus menyampaikannya dengan visual, gambar-gambar atau apa. Oh, ke kelompok ini mah ada senangnya audio, harus seperti ini nih nyampaikannya. Tapi kelompok ini mah senangnya kinestetik, jadi harus begini. Nah, itu yang akan mempermudah kita dalam mengajarkan sebuah materi. Kalau kita aksa semua diajarkan seperti ini, ya itu nggak kena nantinya. Karena yang kalau kita menampilkan gambar, menampilkan video pada siswa yang kinestetik, kan itu nggak kena. Yang ke kinestetik hanya ditampilkan ceramah gitu kan, mereka nggak suka. Baiknya diawali dulu dengan tes diagnostik, itu harapannya ke sana. Nah, ketika tadi refleksinya sudah, kemudian ada pengalaman yang menyenangkan, ada pengalaman yang masih membingungkan, terutama ya. Nah, titik beratnya kita kepada pengalaman yang masih membingungkan, artinya harus ada perbaikan-perbaikan ke depan ya. Rencana apa yang akan Paten dilakukan untuk perbaikan baik di siswa ataupun di saya sebagai pengajar itu akan lebih mengembangkan metode pembelajarannya, terutama tadi masukan dari Bapak juga. Kita akan coba lihat dulu model pembelajaran apa yang cocok di suatu kelas supaya penyampaian materi itu bisa lebih efektif. Alhamdulillah selesai Pak Tendi. Terima kasih. Kita bertemu lagi dengan observasi di masa yang akan datang. Terima kasih Pak atas